Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan tematik pembahasan pembagian. Nah, hari ini dan besok insya Allah akan menjadi terakhir pembahasan mengenai tema 2B. Lalu, pekan depan insya Allah kita akan latihan-latihan dan pengambilan nilai. Insya Allah. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya pembagian tema 2B ya, subtema 3 hari ini Bu akan membahas subtema 3 di halaman 91. Di halaman 61. Halaman 61 ayo berhitung. Nah, mula-mula ada 8 anak. Nah, mereka dibagi menjadi 4 kelompok. Awal ceritanya seperti ini. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Ada 8 anak akan bermain lempar bola. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok anggotanya sama banyak. Bagaimana cara membagi kelompok tersebut? Nah, mula-mula ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok masing-masing. Nah, mula-mula ada 8 anak ya di sini. Di sini ada 8 anak. Ada 8 anak, lalu karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok. Ada 4 anak membentuk kelompok ya kan? Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena disuruh buat 4 kelompok. Nah, berikutnya ketika sudah terbentuk 4 kelompok, maka sisanya ada 4 anak lagi. Kan 8 dikurangi 4, jadi sisa ada 4 anak lagi. Maka setiap anak bergabung dengan salah satu kelompok yang telah terbentuk. Nah, ini sisa 4 anaknya. Nah, ini anak-anak yang sudah membentuk kelompok. Lalu, sisa 4 anak ini masuk ke dalam kelompok yang sudah ada. Nah, di halaman berikutnya, di halaman 62, semua pemain sudah dibagi menjadi ke dalam 4 kelompok tanpa sisa. Masing-masing kelompok terdiri atas 2 anggota. Jadi masing-masing kelompok ada 2 anak, ada 2 anggota ya. Nah, ini tertindih. Nah, jadi hasil pembagian sama dengan banyaknya pengurangan sampai habis. Jadi kan gini, ada 8 orang anak, lalu dibagikan, dibagi 4 kelompok, berarti dikurangi 4 anak. Nah, masih ada sisanya 4 orang anak, sedangkan pembagian adalah harus pengurangan yang sampai habis. Berarti dikurangi lagi 4 anak. Sama dengan 0 ya. Nah, di sini karena dia terjadi karena terdapat 2 kali pengurangan, maka hasilnya adalah 2. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, 2 ini merupakan banyaknya pengurangan yang dilakukan. Seperti itu. Ya, kalau misalkan belum paham, coba kita ke contoh yang lain. Untuk lebih memahami pembagian sebagai pengurangan berulang, perhatikan contoh. Nah, kalau misalkan perkalian merupakan penjumlahan berulang, sedangkan kalau pembagian merupakan pengurangan yang berulang, jadi dikurangin sampai habis. Nah, itu konsepnya. Kalau penjumlahan kan dijumlahkan. Kalau perkalian kan penjumlahan yang berulang, sedangkan pembagian pengurangan
yang berulang sampai habis. Nah, berapa kali yang dikurangi itulah yang akan menjadi hasilnya. Coba kita lihat lagi. Untuk lebih memahaminya, nah seperti ini. 10 dibagi 5. Ini ada 10 dibagi 5 ya. 10 dibagi 10 dibagi 2. 10 dibagi 2. Nah, berarti bukan dibagi 5 ya, 10 dibagi 2. Nah, berarti kita harus mengurangi 10 ini sampai 0. Nah, 10 dikurangi 2, masih ada 8. 8 dikurangi 2, masih ada 6. 6 dikurangi 2, masih ada 4. 4 dikurangi 2, masih ada 2. 2 dikurangi 2, sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi 10 ini harus dikurangi harus dikurangi angka ini sampai terbentuk, sampai menghasilkan angka 0. Nah, dua kali pengurangan yang berulang ini, banyaknya pengurangan berulang ini adalah hasil dari sama dengan hasil dari pembagian. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Seperti itu. Karena adanya 5 kali pengurangan. Mungkin memang agak sulit ya pembagian, tapi harus kita lalui. Coba lagi di halaman. Nah, ayo berhitung di halaman 69. Nah, sebelum acara pertandingan dimulai, penonton akan dikelompokkan tempat duduknya. Ada 36 siswa dari kelas Nina. Ibu guru membagi tempat duduk siswa menjadi 9 deret sama banyak. Nah, berapa banyak siswa setiap deret? Nah, banyak siswa di setiap deret dapat dihitung menggunakan pembagian berikut. Jadi, ada 36 siswa di sekolah Nina, di kelas Nina. Nah, ibu guru, ternyata bangkunya tuh ada 9 deret. Nah, berarti bagaimana sih cara bu guru membagi rata anak-anak agar bisa duduk di bangku tersebut? Nah, berarti ada 36 siswa nih. Ada 36 siswa, lalu 36 siswa ini harus didudukkan, harus diberi tempat duduk di 9 deret. Nah, ini deret pertama, deret kedua, deret ketiga, deret keempat, deret kelima, deret keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Nah, berarti berapa sih banyak anak-anaknya ini yang duduk di setiap deret ini? Di setiap deret ini berapa ya anak-anaknya? Banyak siswa di setiap deret berapa? Nah, banyak siswa berarti penulisannya 36 dibagi 9 dengan menggunakan pengurangan berulang diperoleh. 36 dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Ada 4 pengurangan sampai habis. Artinya 36 dibagi 9 sama dengan 4. Jadi banyaknya siswa tiap deret ada 4 orang. Nah, jadi banyaknya siswa tiap deret ada 4 orang. Jadi 36 siswa, ada deret bangku 9. Gimana caranya biar semua anak itu duduk? Nah, berarti dibagi di dalam setiap deretnya 4 orang anak agar bisa duduk semuanya. Berarti caranya tadi seperti ini. 36 dikurangi 9 berapa? Sampai pengurangan ini menghasilkan angka 0. Ketika sudah menghasilkan angka 0, ternyata ada 4 kali pengurangan di sini. Nah, 4 kali pengurangan di sini merupakan hasil dari pembagian 36 dibagi 9. Nah, itu adalah konsepnya. Coba kita lihat lagi.
Di sini juga ada contoh soal lagi, ada contoh soal ya, kita kerjakan bersama. Sekarang, tuliskan pembagian berdasarkan cerita berikut. Ada 40 kapur tulis. Kapur tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Jadi ada 40 kardus dan ada 40 kapur ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan 40. Di sini sudah ada 40 kapur tulis, lalu 40 kapur tulis ini harus dimasukkan ke dalam 5 kardus dengan isi yang sama banyak. Ini ada 5 kardus, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa banyak sih kapur tulis yang harus dimasukkan ke dalam masing-masing kardus, dan itu harus sama banyak. Ayo kita kerjakan ya. Nah, bentuk pembagiannya. Bentuk pembagiannya kalian harus ingat tadi soalnya. Di halaman 69, soalnya kalian lihat bahwa ada 40 kapur tulis. Kapur tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. 40 kardus berarti harus di 40 kapur harus dimasukkan ke dalam 5 kardus. Berarti 40 kapur harus dimasukkan ke dalam 5 kardus. Berarti bentuk pembagiannya seperti ini, 40 dibagi 5. Sama dengan berapa? Titik-titik. Nah, bentuk pengurangan berulangnya berarti 40 dikurangi 5. Ya. 40 dikurangi 5, 35, masih sisa, dikurangi 5 lagi. 35 dikurangi 5 masih 30, 30 dikurangi lagi. Dikurangi sampai semuanya habis. Empat puluh dikurangi 5, 35. 35 dikurangi 5, 30. 30 dikurangi 5, 25. 25 dikurangi 5, 20. 20 dikurangi 5 masih 15. Dikurangi 5 lagi. Dikurangi 5 lagi jadi 10. Dikurangi 5 lagi. 10 dikurangi 5 masih 5. Dikurangi 5 lagi baru 0. Nah, kita hitung berapa kali 40 itu dikurangi 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 kali pengurangan. Nah, 8 kali pengurangan ini merupakan hasil pembagiannya. Jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Karena ada 8 kali pengurangan. Masih halaman 69. Nah, berikutnya di halaman 70, pembagian juga dapat dihitung dengan cara pengelompokan. Contohnya berikut. Ada 18 kelereng yang akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Banyak kelereng di setiap kelompok berapa? Nah, ini ada 18 kelereng ya. Akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Berarti ada 3 anak nih. Kita lingkari kelerengnya. Oke. Nah, karena harus dibagi ke dalam 3 anak sama banyak. Nah, berarti setiap anak mendapatkan 6 kelereng. Banyak kelereng di setiap kelompok berarti ada 6. Berarti jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ini bentuk pengelompokan ya, jadi memang lebih mudah kalau untuk dikelompokkan. Kalau misalkan dipraktekkan untuk menjelaskan bagaimana caranya pembagian, lebih mudah pengelompokan. Berikutnya di halaman 74. Banyak ya.
Nah, kan perkalian, kalian kan sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Nah, perkalian merupakan hasil penjumlahan berulang bilangan yang sama. Pembagian merupakan pengurangan oleh bilangan yang sama sampai habis. Nah, ternyata perkalian dan pembagian ini ada hubungannya. Bentuk pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, seperti ini. Masya Allah ya, ternyata. Kita cepat. Nah, di sini perhatikan contoh berikut. Di sini ada 6 bola. 6 bola ini ternyata dibagi sama banyak ke dalam 3 keranjang. Ya, dibagi sama banyak ke dalam 3 keranjang. Maka dapat ditulis 6 dibagi 3 sama dengan seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 0. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena dibagi ke dalam 3 keranjang sama banyak dan isinya ada 22. Nah, itu kan pembagian pengurangan yang berulang. Lalu berikutnya, nah, kalau ini penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan ini ada 3 keranjang nih, ada 3 keranjang 1, 2, 3. Masing-masing berisi 2 bola, ya kan? Masing-masing ada 2 bola kan? Nah, berarti setelah digabungkan menjadi 1, jumlahnya ada 6. Nah, ini adalah bentuk perkalian. Artinya 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, itu. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Hubungan pembagian dan perkalian seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sedangkan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini ya. Nah, kita coba. Sepuluh dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oh, enggak cerah. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sama dengan 5. Berarti bagaimana bentuk perkaliannya? Berarti bentuk perkaliannya adalah 2 dikali hasil dari pembagiannya 5 sama dengan 10. Berikutnya 21 dibagi 7. 21 dibagi 7 adalah 3. Berarti bentuk perkaliannya adalah yang dibagi dulu 7 dikali 3 sama dengan 21. Berikutnya lagi 32 dibagi 4. Hasilnya adalah 8. Berarti bagaimana hasil perkaliannya? Berarti hasil perkaliannya adalah yang diawali dengan bilangan yang dibagi terlebih dahulu 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, ini adalah hubungannya ya. Nah, masih di halaman 75. Pembagian dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh berikut. Nah, seperti ini. Ini adalah bilangan yang dibagi. Ini adalah hasil bagi. Nah, ini adalah pembaginya. Harus ini dulu. Bilangan pembaginya. Maksudnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Seperti itu. Coba kita caranya. Nah, kita coba 9 dibagi 3
prosesnya seperti ini alurnya. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu, berapa nih hasilnya? Berapa? Bilangan berapa yang kalau dibagi dengan 3 hasilnya 5? Ya, 15 ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Lalu 30 dibagi 3. 30 dibagi 3 berapa? Hasilnya adalah 10. Nah, berapa lagi nih yang bisa dibagi 3? Banyak ya. 45 dibagi 3 bisa jadi di sini 15. Berikutnya, coba lengkapi tabel pembagian berikut lagi. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, kalian bisa melihat ini nanti di tabel pembagian, nanti kita akan pelajari. Lalu berapa lagi yang bisa dibagi 5? 15, coba 20 bisa nggak ya dibagi 5? Ternyata bisa. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Lalu di sini 25 dibagi 5 berapa? Sama dengan 5. Lalu di sini 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, ini sebenarnya pembagian dan perkalian tadi kan punya hubungan. Maka dari itu, sebenarnya harusnya kalian mudah sekali mengerjakan ini kalau kalian hafal perkalian. Ya, berikutnya ya, halaman 20 di halaman 20. Astagfirullah, di halaman 84. Nah, di halaman 84 ini merupakan tabel perkalian. Tapi tabel perkalian ini juga bisa kalian gunakan untuk mencari hasil dari pembagian. Nah, kan kalian sudah belajar perkalian dengan mengisi tabel perkalian. Hasil pembagian juga dapat ditentukan menggunakan tabel perkalian. Perhatikan tabel perkalian berikut. Nah, tabel perkalian berikut. Misalkan 28 dibagi 4. Sama dengan berapa ya? 28 dibagi 4. Nah, pada tabel di atas carilah bilangan 28. Pada tabel ini carilah 28. Ternyata 28 di sini. Yang terletak pada baris 4 dan yang terletak pada kolom 7. Yang terletak pada kolom 7. Nah, berarti kita bisa tahu kalau 28 dibagi 4 hasilnya 7. Karena 28 letaknya ada di kolom 7. Berarti hasilnya 7. Seperti itu cara gampangnya. Sama juga kalau kalian perkalian kan 4. Kalau misalkan perkalian kan misalkan 6 dikali 5. Kalian cari 6 dikali 5 jadi 30 nih. Ya kan? Seperti itu. Coba kalau pembagiannya ibu ingin angka besar. Ibu ingin 48 dibagi 6. Berapa? 48 dibagi 6. Kita cari 48 di sini. 48 dibagi 6. Mau 48? Kita pertama lihat adalah bilangan 48-nya. 48 ada banyak ya di sini. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Tapi sesuai dengan permintaan adalah 48 dibagi 6. Berarti kalau 48 dibagi 6 adalah yang di sini nih. Karena dia dibagi 6, barisnya kan baris ke-6. Lalu 48 dibagi 6 begini. Nah, berarti ini 48 ternyata ada di kolom nomor 8. Berarti jawabannya adalah 8. Lebih mudah ya menggunakan tabel perkalian. Ya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan Ananda memahami pelajaran hari ini.